Shalom, senang bisa bertemu kembali dengan saudara-saudara semua dimanapun saat ini berada. Entah saudara sedang di rumah, entah mungkin di kendaraan saudara. Tapi saya percaya ketika kita bersama-sama menaikkan pujian penyembahan di hadapan Tuhan, mendengarkan khotbah bersama-sama, saudara dikuatkan, diteguhkan dan memiliki pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Saudara juga dapat saling berinteraksi dengan menuliskan beban doa di live chat yang ada di YouTube saudara. Sebelum kita menaikkan pujian, penyembahan kita di hadapan Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Mari kita membawa hati kita kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur hari ini kami dapat menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan, memuliakan Tuhan lebih daripada segalanya. Menaikkan pujian kami, penghormatan kami kepada Tuhan, meninggikan Engkau karena kebaikan-Mu Tuhan. Kau baik bahkan ketika kami masih berdosa. Kau menyediakan rahmat-Mu yang selalu baru setiap hari. Bahkan ketika kami masih tidur, Kau sudah menyediakan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari sama-sama kita menaikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Mari saudara angkat hatimu, angkat suaramu. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Amin Tuhan. Kaulah Tuhan, Satu-satunya kerinduan hatiku adalah bertemu dengan Engkau. Sama-sama kita katakan. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan, hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Sama-sama kita angkat tangan kita katakan. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan, hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Kita katakan kembali dari awal lagu ini. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan, hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Sama-sama kita katakan bersama-sama saudara, kita angkat tangan kita. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan, hasrat hatiku, ku rindu. Sama-sama kita kembali katakan. Engkaulah Tuhan, satu-satunya tempat kami berlari, tempat kami memulihkan, tempat kami disegarkan, tempat kami diteguhkan. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan, hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh
kami berjalan sendiri, sebab tangan-Mu yang kuat menopang kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kebaikan-Mu yang menyegarkan kami, kasih setia-Mu yang memulihkan kami. Terima kasih Tuhan, tak habis-habisnya kebaikan, tak habis-habisnya kemurahan. Terima kasih, kita sama-sama menaikkan pujian ini bersama-sama saudara. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, tak akan gentar ku melangkah, sebab kita katakan kembali dari awal lagu ini. Terima kasih Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku, Kau bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Amin. Sebab sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau beserta. Gentar ku melangkah, sebab Engkau beserta. Kita berikan kemuliaan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih Bapa, kami dilayakkan untuk memanggil Engkau Aba ya Bapa. Dilayakkan untuk menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sebentar akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan meneguhkan kami, membangkitkan kami, supaya kami punya pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami mau tenang di dalam setiap janji firman Tuhan. Haleluya, haleluya, amin, amin. Senang sekali kita bisa bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya kebenaran firman Tuhan ini akan menjadi pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita, supaya saudara dan saya tidak berjalan terantuk dan terjatuh, tapi kita selalu berjalan dalam terang firman Tuhan. Sekalipun mungkin saat ini saudara belum mendengar, belum melihat jawaban doamu, tapi kamu melihat di dalam kegelapan, melihat kepada janji firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan bahwa Tuhan hanya merancangkan yang baik dalam hidup kita. Tuhan mau saudara menerima yang baik. Tuhan mau saudara sehat. Tuhanlah yang mau saudara diberkati. Tapi seringkali anak-anak Tuhan menggunakan ayat yang salah. Mereka berkata bahwa Tuhan sengaja membawa kita dalam lembah kekelaman. Mereka menggunakan Mazmur 23 dengan cara yang salah. Mereka berkata bahwa sakit ini memang dari Tuhan untuk melatih iman kita. Tuhan yang membuat usaha saya bangkrut. Karena kalau saya diberkati, saya dulu orangnya sombong Pak. Makanya Tuhan pukul saya, Tuhan hajar saya supaya saya rendah hati. Itu bukanlah jalan Tuhan.
Firman Tuhan katakan dalam Roma 2, kebaikan dan kemurahan Tuhanlah yang menuntun orang kepada pertobatan. Bukan hukuman, bukan kemarahan, tetapi kebaikan Tuhan. Jadi kalau ada orang yang jatuh di dalam dosa, Tuhan menuntunnya dengan kebaikannya. Mari sama-sama kita lihat, banyak anak-anak Tuhan berkata, Tuhan membawa kita dalam lembah kekelaman, Pak. Itu tertulis dalam Mazmur 23. Mari kita sama-sama lihat ayat ini. Ayat ini sangat famous banget, sangat terkenal banget, tetapi seringkali disalahartikan. Firman Tuhan katakan dengan jelas, Mazmur 23 ayat 1, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Lihat, ayat ini sudah dimulai dengan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jadi kalau saudara kekurangan, artinya saudara sakit, saudara kekurangan dalam finansial, pernikahanmu berantakan. Karena selama ini kamu tidak menjadikan Tuhan sebagai gembalamu. Kamu berjalan dengan keinginanmu sendiri. Kamu berjalan dengan kekuatanmu sendiri. Kalau kamu menjadikan Tuhan sebagai gembala, firman Tuhan katakan, Tuhan memberikan garansi takkan kekurangan engkau, kata firman Tuhan. Kalau kita mau digembalakan, firman Tuhan bilang begini, Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Ini berbicara tentang makanan, saudara, padang rumput yang hijau. Makanan kita adalah firman Tuhan. Dikatakan Ia membimbing aku ke air yang tenang. Lihat saudara, firman Tuhan lagi, air melambangkan firman. Ia menyegarkan jiwaku. Perhatikan, ketika kita percaya merenungkan firman Tuhan, maka kita disegarkan jiwanya. Kemudian dikatakan, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Kalau saudara perhatikan, ayat 2 ini selalu dimulai dengan apa? Ia membaringkan aku, dan ianya huruf besar. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, ayat 3. Dan Ia menuntun aku ke jalan kebenaran. Perhatikan, Ia di situ adalah Tuhan. Jadi Tuhan selalu memulai dengan Ia, saya membawa kamu, menuntun kamu, menyegarkan jiwamu. Tuhan mau saudara menerima semuanya itu. Tetapi ayat 4 sangatlah berbeda. Perhatikan kalimatnya. Sekalipun aku berjalan. Jadi bukan Tuhan, gak ada Tuhan di situ. Aku yang berjalan, kata firman Tuhan, dikatakan dalam lembah kekelaman. Kenapa dituliskan dalam lembah kekelaman? Kenapa kita berjalan dalam lembah kekelaman? Seringkali orang berkata begini, Tuhan bawa kita dalam lembah kekelaman. Aku tidak takut, Tuhan bawa aku dalam lembah kekelaman. Aku aman karena ada Tuhan. No. Saudaraku, mari kita pelajari ini dalam terminologi orang Yahudi. Saudara mungkin masih ingat, kalau ada satu domba yang hilang dari 100 domba, ketika gembalanya sampai dia menghitung dombanya 99, maka dia akan mencari satu domba yang hilang ini. Kenapa bisa ada cerita seperti itu? Perhatikan ayat 4-nya, dikatakan begini, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Path of righteousness, jalan kebenaran ini, itu adalah bukit saudara. Bukit yang jalannya naik ke atas. Path of righteousness, jalan kebenaran. Jadi Tuhan mau menuntun kita naik dan bukan turun. Tuhan mau bawa kita naik. Dia kasih makan kita asal kita mau ngikut. Cuman banyak anak-anak Tuhan setelah mereka naik terus, ekonominya naik, bisnisnya naik, keuangannya naik, statusnya naik. Dia mulai berpikir dengan kekuatannya. Dia mulai berpikir bahwa selama ini aku yang mendapatkan ini. Ketika dia sedang ada di atas bukit, dia mulai melihat ke bawah. Dia lihat kayaknya dia punya jalan sendiri yang lebih baik. Tadinya dia ada dalam gerombolan domba-domba yang lain yang berjalan bersama-sama. Sekarang dia memilih jalannya sendiri. Dia keluar dari kawanan domba. Lalu apa yang dia lakukan? Dia jalan sendiri. Domba yang jalan sendiri adalah domba yang paling berbahaya hidupnya. Karena dimanapun kawanan domba sedang berjalan, selalu ada binatang buas, serigala yang mengintai. Pada waktu ada satu domba yang berjalan sendiri, maka serigala itu akan datang dan memburu dia. Nah, kalau di atas bukit sedang berjalan, kalau domba dikejar sama serigala, yang paling cepat yang dia lakukan bukan lari ke atas tapi turun ke bawah.
Domba ini akan lari terus turun ke bawah, lari-lari, hari semakin gelap, maka dia tersangkut di semak belukar. Ketika dia tersangkut di semak belukar, serigala pun gak bisa masuk ke sana. Dia hanya bisa memanggil-manggil tuannya. Nah, makanya ayatnya jadi sinkron. Gembala itu setelah menggembalakan kambing dombanya, dia bawa kambing dombanya, dia antarkan ke tempatnya, lalu dia hitung ternyata cuma ada 99. Satu lagi mana? Dia cari domba ini. Makanya ayatnya jadi nyambung. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Karena apa? Nah, gembalanya datang. Gembala Yahudi selalu bawa 2 tongkat. Satu gada, satu tongkat yang bentuknya ada hooknya, ada pengkaitnya. Hook yang ada di tongkat gembala itu, seperti ini kira-kira. Gunanya untuk apa? Untuk menarik domba yang sedang tersangkut di semak belukar. Lalu dia taruh di mananya? Di pundaknya. Kemudian ada satu gada yang akan menghalau musuh-musuhnya. Makanya ayat firman Tuhan ini bilang apa? Gada dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Lalu ayat 5, engkau menyediakan hidangan di hadapan lawan-lawanku. Karena seharian domba ini sudah berlari, kecapean, terluka. Dia butuh makan. Gembalanya sediakan makanan. Sambil dia halau musuh-musuhnya. Kemudian dikatakan, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Kenapa diurapi kepalanya dengan minyak? Karena dia tersangkut, masuk ke dalam semak belukar penuh dengan luka. Satu-satunya cara untuk menutup lukanya adalah dengan minyak. Supaya tidak dikerubutin oleh lalat. Kemudian kata firman Tuhan, pialaku penuh melimpah. Lalu dikatakan ayat 6, perhatikan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Nah, yang tadinya dia berjalan dengan kekuatannya sendiri, pakai kekuatannya sendiri, pakai caranya, bisnis pakai caranya, pernikahan pakai caranya, dia sama sekali nggak pakai cara firman Tuhan. Mendidik anak pakai caranya sendiri, memilih pasangan pakai caranya sendiri. Ketika semuanya sudah hancur, kamu datang sama Tuhan. Tahu nggak Tuhan bilang apa? Mari datang kepadaku yang letih lesu, aku akan memberikan kamu kelegaan. Tuhan memulihkan engkau, Tuhan menyegarkan jiwamu, Tuhan menunjukkan kebaikan dan kemurahannya kepadamu. Lalu kita akan bilang apa? Aku nggak mau lagi jalan sendiri. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Lihat, kalau saat ini kamu sedang ada dalam lembah kekelaman, itu bukan Tuhan. Bukan Tuhan yang membawa kamu ke sana. Firman Tuhan katakan dalam Yakobus 1, firman Tuhan katakan, kalau kamu jatuh ke dalam pencobaan, janganlah kamu berkata bahwa pencobaan itu datang dari Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah dicobai dan dia tidak pernah mencobai siapapun. Kalau kamu bisnisnya sedang hancur, pernikahanmu sedang hancur, itu bukan Tuhan. Tuhan justru ingin datang memulihkan engkau. Apa yang harus kamu lakukan? Sekarang datang sama Tuhan. Mari datang sama Tuhan, panggil nama Tuhan. Kemudian yang kedua, dengerin apa kata firman Tuhan. Berhenti menggunakan pikiranmu sendiri. Karena jalanmu dengan jalan Tuhan seperti langit dan bumi, jauhnya kata firman Tuhan. Berhenti menggunakan nasihat-nasihat orang yang tidak benar. Berhenti menggunakan pikiran dan perasaanmu. Mulailah datang kepada firman Tuhan. Dengerin cara pernikahan yang benar. Kalau kamu mau cerai, apa kata firman Tuhan tentang pernikahan? Apa kata firman Tuhan tentang suami? Apa kata firman Tuhan tentang istri? Kalau bisnismu sedang hancur, apa kata firman Tuhan tentang keuangan? Tentang pekerjaanmu, apa kata Tuhan? Mari izinkan dirimu dibaringkan di padang rumput yang hijau. Izinkan dirimu untuk minum dari airnya Tuhan. Supaya kamu baik-baik saja, kata firman Tuhan. Supaya jiwamu baik-baik saja. Bukan Tuhan yang membawa engkau ke dalam lembah kekelaman. Justru Tuhan mau mengangkat hidupmu, memulihkan engkau, membuat engkau menjadi sehat. Amin. Amin saudara. Mari sama-sama dengan saya. Jika kalau saat ini engkau berbeban, mari taruh tangan kanan di dadamu. Lalu mulai berkata, Tuhan Yesus, aku mau datang kepada engkau. Aku menyerahkan segala ketakutan dan kekhawatiranku.
Aku menyerahkan masalah, sebut saudara masalahmu, masalah pernikahanmu, masalah keuanganmu. Aku serahkan kepadamu Tuhan. Mulai saat ini, aku berhenti menggunakan caraku. Aku pakai cara Tuhan. Aku berhenti menggunakan kekuatanku. Aku mau menggunakan kekuatan Tuhan. Aku mau digembalakan. Aku mau dibaringkan di padang rumput yang hijau. Aku mau disegarkan jiwaku. Aku mau dibawa ke air yang tenang. Aku mau dituntun ke jalan-jalan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Aku percaya. Mulai hari ini aku akan melihat kebajikan dan kemurahan belaka. Itulah yang akan mengikuti aku sepanjang hidupku. Mulai hari ini Tuhan, aku percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Mari saudara kita menaikkan penyembahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita bawa hati kita kepada Tuhan. Mari kita tinggikan Tuhan. Mari kita agungkan Dia. Beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu beserta. Sama-sama kita angkat tangan kita. Beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Sama-sama kita katakan kembali. Beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu beserta. Beri syukur, beri puji, beri syukur, Amin Tuhan. beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Ku yakin rahmat-Mu besertaku. Sekali lagi kita katakan. Ku yakin rahmat-Mu besertaku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami meninggikan Engkau lebih daripada masalah kami. Terima kasih Amen. Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Saudaraku, saat teduh kita hari ini, selamat pagi Roh Kudus, sudah selesai. Saudara masih bisa terus berinteraksi dengan menuliskan beban doa di nomor yang ada di bawah ini, yang tertera di bawah ini. Kita akan bersama-sama berdoa supaya saudara juga mendapatkan peneguhan dari setiap janji firman Tuhan. Kita akan bertemu kembali di hari Kamis, dan saya percaya kita akan semakin kuat berjalan bersama dengan Tuhan. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.